Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pertama-tama untuk Bapak Haji Martin dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk teman-teman Syariah Mobilindo, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini yang begitu cerah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan sedikit banyaknya membahas tentang pemuda. Ya, membicarakan tentang pemuda tidak luput dengan masa muda, masa yang penuh dengan gairah, masa muda, masa yang penuh dengan produktivitas, di mana masa yang begitu tepat, masa yang begitu kuat untuk kita selalu taat akan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Ya, oleh karena itu masa-masa pemuda, masa yang kita rasakan sekarang ini adalah masa yang tepat, masa yang kuat, ya, di mana kita masih fisik kita masih kuat, tatapan kita masih tepat, ya, masih tajam, ya. Kita pakaikan, kita aplikasikan untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda-pemuda yang dicintai dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu seorang ulama ahli tafsir Al-Qur'an, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir, dalam tafsirannya, kitabnya mengatakan, Sya'ban wa huwa quwwatu ba'da dhaf, di mana masa pemuda adalah masa yang penuh kekuatan setelah berada pada masa kelemahan. Ya, jadi masa-masa produktivitas kita, masa-masa yang diandalkan oleh agama, diandalkan oleh bangsa, itu adalah kita semua sebagai pemuda. Takbir, Allahu Akbar. Semangat awal bulan tanggal 1, ya. Ya, yang sudah tadi dijelaskan bahwa pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para pemuda yang selalu taat akan agama itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat pemuda yang berjalan menuju masjid untuk beribadah, pemuda yang taat akan ibadahnya itu lebih utama daripada orang tua yang taat akan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena godaan, karena hawa nafsu kita masih membara, masih bergejolak dalam hati, ya. Jadi cobaan para pemuda itu sungguh dahsyat. Ya, makanya Bapak proklamator kita mengatakan
beri 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia, ya. Takbir. Allahu Akbar. Waduh, lemas ini, ya. Makanya pemuda-pemuda syariah Mobilindo ini banyak nih, ya. 10 pemuda aja bisa mengguncangkan dunia. Syariah Mobilindo pemudanya ada lebih dari 10. Masa kita nggak bisa guncangin Syariah Mobilindo, nggak bisa guncangin showroom kita, ya? Bisa nggak? Bisa nggak kita naikkan Syariah Mobilindo ini menjadi showroom paling hebat, showroom paling terkenal, ya? Itu berkat siapa? Berkat kita semua pastinya, para pemuda, ya. Karena kita yang paling kuat, kita yang berpikir itu masih panjang, ya. Karena kalau kata Allah juga, lebih utama para pemuda yang taat akan beribadah kepada Allah daripada orang tua yang taat beribadah kepada Allah, ya. Karena orang tua itu bahasanya, ya Allah, udah tua nggak ingat Allah, mau ngapain lagi, ya. Itu bahasanya, ya. Tapi kita pemuda, masa depan kita masih panjang, masa depan kita masih cerah, masa depan kita masih jauh. Itu penentu kita nanti di akhir, ya. Kalau masa muda kita digunakan dengan baik, maka pohon tidak jauh dari buahnya, buah tidak jauh dari pohonnya. Kenikmatan akan kita rasakan di akhir. Tapi ketika masa muda kita dihancurkan, masa muda kita dibuat foya-foya, masa muda kita dibuat bermain-main selalu, maka suatu saat kita akan merasakan pahitnya hidup. Nah, itu dia, ya. Maka kata baginda Nabi bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kata baginda Nabi, pemuda-pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di hari kiamat. Nah, makanya Allah menaruh, Allah saking senangnya sama pemuda yang sholat, ingat sama masjid, sholat safnya paling depan. Allah paling cinta sama pemuda yang selalu mengaji. Allah selalu cinta sama pemuda yang selalu bersolawat pada baginda Nabi. Maka oleh karena itu Allah tempatkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Makanya Allah itu dalam Al-Quran ada satu surah yang diabadikan, itu khusus para pemuda. Tahu nggak nama surahnya apa? Az-Zumar. Surah yang di situ isinya para pemuda-pemuda hebat. Ya Bang Haji? Al-Kahfi. Bukan Az-Zumar. Al-Kahfi. Bukan Al-Kafirun, Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi ini dimasukkan ke dalam oleh Allah ke dalam Al-Qur'an. Ada ceritanya, ada kisahnya. Ya. Dulu waktu zaman dahulu ada 7 pemuda, di mana 7 pemuda ini berada di bawah kekuasaannya pemimpin yang zalim, di bawah kekuasaannya pemimpin yang buruk, yang jahat. Ya, 7 pemuda ini disebutkan dalam Al-Qur'an Ashabul Kahfi. Ya, makanya ketika 7 pemuda ini berada di dalam istana, ya, begitu banyak pemimpin-pemimpin yang zalim pada zaman itu. Tapi 7 pemuda ini tetap tekadnya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia ganti, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu 7 pemuda ini di dalam kerajaan itu menyembunyikan imannya, tapi menghindarkan perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya, di dalam istana yang penuh dengan kemaksiatan.
Kemudian saking geramnya suatu hari itu saking geramnya 7 pemuda ini menampakkan keimanannya kepada rajanya, raja yang zalim. Ya, bahwa saya 7 pemuda ini bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami. Ya, kami beriman bukan kepada, kami menyembah bukan kepada berhala, tapi kepada Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya oleh raja itu tidak langsung dibunuh, tidak langsung disiksa, tapi diapakan? Dikurung selama 3 hari. Ya, selama 3 hari imannya tidak mau menyembah berhala, maka dia akan dibunuh dan disiksa. Tak akan gentar. Ya, apakah imannya goyah? Tidak. 7 pemuda ini tekad untuk menguatkan imannya selalu sampai dia pergi, dia kabur dari istana. Ya, karena mau dibunuh, dia kabur dari istana. Ketika dalam perjalanan Ashabul Kahfi ini menjauh dari kerajaan raja yang zalim, bertemu dengan seekor anjing. Ya, bertemu dengan seekor anjing. Ya, di mana anjing ini selalu mengikuti Ashabul Kahfi, 7 pemuda ini, diikuti selalu sampai kemanapun. Nah, sampai suatu ketika bertemulah goa yang begitu besar. Ya, saking panasnya di padang gurun itu, dia niat mereka bertujuh ini pengen istirahat, pengen rebahan lah, pengen tiduran. Ya, akhirnya dia masuk tidur, niat untuk tidur sebentar, tapi tidurnya 300, dalam sejarah 309 tahun. Siapa yang kuat tidur 309 tahun? Ada yang kuat? Ya, jadi niat ingin istirahat sejenak, tapi istirahatnya sampai 309 tahun dalam sejarah. Tidurnya, tapi selama dia tidur itu tidak, umurnya tidak menua. Jadi terus muda, tidak menua, tidak jenggotan, tidak asam urat, tidak rematik, nggak ada. Ya, jadi tetap badan yang fresh dengan fisik pemuda. Ya, kemudian seekor anjing ini tidurnya di depan bibir gua. Sambil tidur dia menjaga 7 pemuda ini. Ya, itu dia. Makanya Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan perlindungan kepada siapapun hamba yang selalu taat dan selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pernah takut kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah lah yang akan mengatur hidup kita. Ya, dengan syarat kita taat dan rajin beribadah. Ketika kita mendapatkan cobaan, bahwa kita sadar, wah ini kesalahan kita, ini perbuatan kita. Kita ingat-ingat, wah kemarin enggak subuh, pantes sekarang dapat cobaan. Oh kemarin enggak sholat zuhur, pantes sekarang dapat cobaan. Oh kemarin nyakitin perasaan orang, oh sekarang saya disakitin sama orang lain. Itu hukum karma. Ya, jadi ketika kita mempunyai kesalahan, yakinlah itu karena perbuatan diri kita sendiri. Gitu ya. Makanya banyak sekali kisah-kisah remaja, kisah-kisah pemuda yang menginspirasi. Karena pemuda-pemuda adalah pegangannya agama Islam, pegangannya suatu negara. Ya, makanya ketika musuh-musuh Islam ingin menghancurkan agamanya, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam, musuh-musuh yang di luar sana ingin menghancurkan Indonesia, itu dia hancurkan. Yang paling pertama adalah pemuda, bukan orang tua, bukan anak kecil yang dihancurkan, tapi pemuda. Dengan apa? Dengan tontonan-tontonan yang tidak senonoh. Dengan apa? Dengan minuman-minuman yang keras. Dengan apa? Dengan bahasanya setelan-setelan orang barat. Ya, yang dimana tertutup tapi terlihat bentuknya, gitu ya. Hati-hati. Nah, itu dia menghancurkan sebuah agama, menghancurkan sebuah negara, itu dia hancurkan melalui apa?
pemuda-pemudanya terlebih dahulu. Ya, pemuda-pemudanya aja tidur, gimana mau bangsa kita bisa maju? Ya, harus semangat. Ya, makanya saya ini dulu di pondok ini sering dipanggil Sabul Kafi. Ya, saksinya itu, ya, karena saya saking cintanya, karena saya saking terinspirasinya sama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, saya contoh dalam kehidupan saya. Apanya? Tidurnya. Asik. Makanya saya kalau tidur susah dibangunin. Benar bangun dia. Ya, karena saya menginspirasikan sekali. Itu cerita-cerita Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Ya, cita-cita saya itu. Tidur 309 tahun. Dengan apa? Dengan niat. Kita jalani temuan dia. Dengan niat apa? Kan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tapi badan awet muda. Nah, itu yang saya mau. Tidur lama tapi badan awet muda, tetap seger, fresh gitu ya. Makanya pada kita ini berada di akhir zaman, pemuda-pemuda akhir zaman. Banyak sekali fitnah yang ada di muka bumi ini hari ini ya. Dimanapun pasti banyak fitnah. Makanya kita sebagai pemuda, penerus bangsa, penerus agama, kita harus kuatkan benteng kita. Kita harus kuatkan keimanan kita untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua para pemuda Syariah Mobirindo termasuk golongan dari yang Allah janjikan, golongan yang dinaungi oleh Allah, dijaga oleh Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Cukup sekian kajian tentang pemuda pada siang hari ini.